Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elga Saparibda dari Prodi D3 Keperawatan dengan NIM P017201250119. Di sini saya akan menjelaskan tentang kerangka studi anatomi. Sebelumnya, teman-teman tahu nggak apa itu anatomi dan apa itu fisiologi? Kalau belum tahu, mari kita lihat pembahasannya. Anatomi adalah ilmu yang mempelajari struktur fisik organisme hidup. Kata ini berasal dari bahasa Yunani kuno, anatom, yang berarti memotong atau membeda. Anatomi adalah ilmu yang menjawab pertanyaan, terdiri dari apa tubuh kita dan di mana letak setiap bagiannya. Selanjutnya, fisiologi. Fisiologi adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari bagaimana makhluk hidup berfungsi dan bekerja. Jika anatomi berfokus pada apa dan di mana letak bagian-bagian tubuh, maka fisiologi berfokus pada bagaimana bagian-bagian tersebut menjalankan tugasnya. Deskripsi posisi anatomi. 1. Berdiri tegak. Tubuh berdiri lurus menghadap ke depan. 2. Kaki sedikit terpisah. Kaki berada pada posisi sejajar dengan jari-jari kaki menghadap ke depan. 3. Lengan di samping tubuh. Lengan digantungkan secara alami di sisi tubuh. 4. Telapak tangan menghadap ke depan. Telapak tangan dan jari-jari terbuka menghadap ke arah depan. Bidang proyeksi tubuh. Bidang proyeksi tubuh adalah bidang imajiner yang digunakan untuk membagi tubuh ke dalam beberapa segmen. 1. Bidang sagital. Bidang sagital adalah bidang partikal yang membagi tubuh menjadi bagian kanan dan kiri. 2. Bidang koronal atau frontal. Bidang koronal adalah bidang vertikal yang membagi tubuh menjadi bagian depan, anterior, dan belakang posterior. Bidang ini tegak lurus terhadap bidang sagital. 3. Bidang transversal atau horizontal. Bidang transversal adalah bidang horizontal yang membagi tubuh menjadi bagian atas superior dan bawah inferior. Bidang ini tegak lurus terhadap bidang sagital dan koronal. Nah, teman-teman, selanjutnya kita akan membahas tentang tubuh manusia dibagi menjadi regio atau daerah dan area lokal spesifik yang dapat diidentifikasikan pada permukaan tubuh. Bagian aksial. 1. Kepala yang meliputi wajah dan tengkorak. 2. Leher. 3. Batang tubuh yang meliputi toraks dan abdomen. 4. Bagian apendikular yang meliputi ekstremitas inferior dan ekstremitas superior. Tampak samping atau lateral. 1. Kepala, frontal, parietal, occipital. 2. Leher, cervicalis anterior, sternocleidomastoidea, cervicalis lateralis, cervicalis posterior. Nah, di sini ada bagian tubuh tampak ventral atau bagian tubuh tampak depan. 1. Toraks. 2. Abdomen. Selanjutnya, bagian tubuh tampak dorsal atau bagian tubuh tampak belakang. Selanjutnya kita akan membahas daerah pada abdomen. Ada 4 kuadrat dan 9 kuadran regio. Pembagian ini berguna untuk referensi atau menentukan bagian lokasi organ dan menjelaskan rasa sakit yang terdapat pada gambar di bawah ini. Ada 9 kuadran regio dan 4 kuadran regio. Selanjutnya, arah tubuh manusia. 1. Superior bagian atas. 2. Inferior bagian bawah. 3. Anterior bagian depan. 4. Posterior bagian belakang. 5. Internal bagian dalam. 6. Eksternal bagian luar. 7. Dekstra bagian kanan. 8. Sinistra bagian kiri. 9. Lateral bagian samping. 10. Medial bagian tengah. 11. Sentral bagian pusat. 12. Perifer bagian tepi. Dan 13. Profunda dalam. Nah, teman-teman, di sini ada tulang tengkorak dan penyusun tulang tengkorak. Fungsi tulang tengkorak pada manusia yaitu melindungi otak, mendukung struktur wajah, dan menjadi tempat melekatnya otot-otot wajah. Selanjutnya, tulang wajah dan penyusun tulang wajah. Tulang wajah berfungsi untuk melindungi otak, mendukung struktur wajah, dan membantu fungsi indera serta organ lainnya. Tulang wajah juga berperan dalam pernapasan, makan, ekspresi wajah, dan berbicara.
Selanjutnya, tulang belakang. Pada gambar tersebut terdapat kerangka tulang belakang. Fungsi utama tulang belakang untuk menopang tubuh, mendukung pergerakan, dan melindungi sumsum tulang belakang. Kemudian, anggota gerak atas pada manusia. Fungsinya yaitu untuk melakukan berbagai macam gerakan kompleks yang melibatkan meraih, menggenggam, dan manipulasi. Selanjutnya ada toraks atau dada untuk melindungi organ vital seperti jantung dan paru-paru serta berperan dalam pemanasan. Kemudian pelvis atau panggul yang memiliki beberapa fungsi penting dalam tubuh manusia sebagai penopang tubuh bagian atas, melindungi organ-organ vital dan memungkinkan pergerakan. Nah, dan ini gambar anggota gerak bawah. Fungsi anggota gerak bawah untuk menopang berat badan, memungkinkan pergerakan dan menjaga keseimbangan tubuh. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih.